Selamat pagi, salam hebat untuk para pendidik yang ada di Indonesia. Saya Nur Oktaviani Dewi, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Ini adalah hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah yang ada di SMP Kristen Immanuel dan kepala sekolah TK Bruder yang ada di Kota Pontianak. Silakan menyaksikan. Selamat pagi, Sir. Terima kasih untuk waktu-waktu Sir. Hari ini saya ingin mewawancarai Sir terkait keputusan yang Sir ambil selama Sir menjadi kepala sekolah. Saya yakin pasti banyak hal yang sudah terjadi, kasus-kasus yang sudah Sir hadapi, baik itu yang berhubungan dengan siswa maupun dewan guru. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Sir bagaimana cara Sir mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, selama ini bagaimana Sir dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Sir? Identifikasi ya, Ya. masalah dilema etika moral. Saya tidak ada trik khusus lah gitu ya untuk melakukan identifikasi, karena sekolah kita kan juga punya sistem yang sudah baku gitu ya. Kita ada tata kerja, jadi kalaupun ada masalah itu artinya masalahnya tidak merupakan masalah yang terjadi sesering mungkin lah gitu ya. Sesering mungkin, apalagi kalau masalah moral ini kan kita sudah tegas gitu ya, moral selesai gitu kan ya. Tapi kalau yang untuk dilema etika memang kita melihat paling kalau ada kejadian yang kita pelajari, kemudian ya itu kan kemudian lihat bukti-bukti yang relevan, kemudian nanti baru kita bisa menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi ya. Dari kasus yang terjadi itu baru kita bisa mengambil sebuah keputusan Gitu ya Sir ya. Baik, berarti untuk mengidentifikasinya ini yang pernah terjadi atau sering lah Sir ya, berarti merupakan dilema etika ya Sir ya. Ya, lebih banyak ke dilema etika sih ya. Melalui kasus-kasus tersebut, ketika Sir diperhadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, nah siapa saja sih, kan di sini kan Sir pelajari dulu melihat bukti yang relevan. Nah, di sini dalam menyikapinya bagaimana Sir menjalankan pengambilan keputusannya setelah Sir melakukan identifikasi ini. Berarti kan ada siapa nih yang Sir ajak kolaborasi sehingga untuk menindaklanjutinya, bagaimana cara Sir mengambil keputusannya. Ya, jadi untuk masalah-masalah misalnya dilema etika, biasanya kita konfirmasi lagi, kan konfirmasi kepada yang bersangkutan ya, kita konfirmasi, kemudian kita sampaikan lah begitu ya, kita sampaikan lebih ke pendekatan persuasif lah gitu ya. Jadi tidak menjudge langsung, oh Anda atau Ibu Bapak salah gitu ya. Karena kan kita juga melihat latar belakang kenapa bisa dilakukan gitu. Tapi misalnya terjadi lagi begitu kan ya, dan kita memang mendapati, kita bisa beri teguran secara lisan gitu ya. Kemudian untuk misalnya diulangi lagi pun kita akan melakukan koordinasi lagi, bicara dengan rekan-rekan yang lain ya. Kan kita ada tim struktural, ada wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, kemudian satgas, kita ada juga kepala sekolah. Biasa kami kalau ada masalah-masalah begini kita komunikasikan bagaimana membuat formula atau bagaimana untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya tetap masih dilakukan ya, kita patokannya tetap ke tata kerja, sekolah kerja kita ya. Kan di situ bisa disampaikan, ada yang penyampaian secara lisan, kemudian secara tertulis, dan nanti yang lebih tinggi lagi, dan ini pasti harus dikomunikasikan dengan pihak
yayasan di bagian SDM menyangkut misalnya untuk pengambilan surat peringatan gitu. Tapi sih saya berharap biasa-biasanya supaya janganlah sampai mengeluarkan SP lah gitu ya, hanya untuk masalah-masalah yang masih bisa diperbaiki. Baik, berarti di sini yang saya tangkap di sini adalah komunikasi ya, Sir ya. Jadi ada kolaborasi juga dengan tim. Jadi kemudian setelah dengan tim mungkin ada kolaborasi juga dengan pihak yayasan. Yeah. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Sir ambil selama ini? Misalnya ketika Sir dihadapkan dengan kasus ada dua kepentingan nih sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sini. Biasanya gimana Sir nih langkah-langkah atau prosedur yang Sir lakukan? Contoh kasus yang sering hadapi lah. Ya, oke. Ya, kalau untuk langkah-langkah atau prosedur, itu dia tadi, misalnya terjadi kan kita ada alat buktinya gitu kan ya. Contoh lah, kita ambil contoh misalnya masalah absensi gitu kan ya, masalah absensi guru kan. Kita masuk 645, ada guru yang hadir lewat dari 645. Dalam 1 bulan kita lihat, kalau di dalam tata kerja itu kan misalnya 1 bulan itu tidak boleh lebih dari 5 kali gitu kan ya, atau 3 kali berturut-turut. Nah, kalau kita berdasarkan tata kerja kan memang sudah harus langsung diberikan surat peringatan. Tapi kan saya panggil yang bersangkutan, kita tanya konfirmasi kenapa bisa terlambat sebenarnya ini kan, kita tanyakan begitu kan. Kita lihat alasan dari guru kan. Kalau sekarang kita melihat kan di tempat kita ini banyak ibu-ibu muda gitu ya yang punya anak bayi gitu kan ya. Kita kan coba mendengar alasannya ya. Kalau misalnya terkait dengan anak, karena saya juga punya anak kecil ya gitu ya, anak kecil walaupun tidak ya, enaknya kalau karena saya laki-laki gitu kan ya. Kalau ibu-ibu ini kan, apalagi kalau suami istri kerja gitu kan ya, kita tidak bisa tutup mata juga bahwa mereka juga harus urus anaknya terlebih dahulu kan ya. Tapi kan setelah itu kita sampaikan lagi bagaimana caranya atau solusi penyelesaiannya gitu kan ya. Kita minta ada solusi juga. Jadi jangan sampai tidak ada solusi. Jadi sudah alasan ini ya udahlah kita terima mentah itu tidak. Tapi kan kita minta solusinya bagaimana gitu. Ya, itu langkah-langkahnya, jadi ada komunikasi. Kemudian kita lihat lagi nanti evaluasi bulan depan gitu kan. Kalau ada perbaikan sudah gitu kan ya. Tapi kalau tidak ada lagi ya kita komunikasikan lagi gitu kan. Nanti kita sampaikan bahwa nanti kalau begini akan ada semacam peringatan tertulis lah begitu kan ya. Biasa sih cuma sampai peringatan tertulis ya, setelah itu berubah begitu ya. Nah, berubah. Kalau yang masih sampai lanjut lagi ya itu agak sulit juga untuk itu ya. Berarti kan dari yang bersangkutan tidak ada usaha atau upaya itu ya untuk memperbaikinya. Baik, berarti dari sini saya lihat langkah-langkah yang Sir ambil ini kan melihat bukti otentiknya terlebih dahulu, kemudian Sir ajak bicara secara personal ya Sir ya. Nah di sini juga saya menangkap bahwa ketika Sir berbicara personal kepada yang bersangkutan, di sini ada paradigma pengambilan keputusan yang saya lihat sudah nampak dan sudah Sir lakukan di sini. Misalnya seperti kebenaran lawan peduli, bisa peduli dengan dulu nih keluh kesahnya. Kemudian kebenaran lawan rasa kasihan ya, pasti kita punya rasa kasihan dong ya Sir dengan keadaan orang tersebut. Nah, menurut Sir di sini hal-hal apa saja sih yang selama ini Sir anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif nih dalam dilema etika tadi. Tadi kan saya lihat, saya dengar Sir dalam pengambilan keputusan tadi ada beberapa paradigma yang sudah sangat muncul. Kira-kira melalui paradigma tersebut yang paling efektif yang mana Sir? Dalam pengambilan keputusan tentulah komunikasi ya, itu paling penting menurut saya, komunikasi. Jadi komunikasi terlebih dahulu. Jadi setelah beberapa tahap itu Sir lakukan, barulah nanti dengan peraturan lagi ya, kembali ke peraturan. Komunikasi, kita lihat di sana dibuat pemecahan masalahnya. Nanti kita evaluasi lagi bulan berikutnya bagaimana. Jadi ada evaluasi ya Sir ya, terus.
Nah, sekarang hal-hal apa saja nih dari semua kasus yang sudah lewati, kira-kira tantangan yang paling berat nih dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika nih, Sir? Ini kan dilema etikanya, saya yakin Sir seorang pemimpin ini sangat sulit sekali untuk memutuskan segala sesuatunya, karena juga memikirkan dan menimbang dari orang yang kita ini ambil keputusan kan, Sir. Tapi di satu sisi Sir juga sebagai pemimpin juga harus mengambil satu keputusan gitu. Kira-kira tantangan apa nih, Sir, yang tantangannya apa ya? Tantangannya sebenarnya ketika dari komunikasikannya itu sebenarnya sudah selesai. Hanya tantangannya ketika hal tersebut diulangi lagi, terjadi lagi kan ya, terjadi lagi dengan alasan yang sama begitu kan. Sementara kan pada waktu sebelumnya kita sudah minta dan sudah ada dari yang bersangkutan berjanji, misal berjanji untuk memperbaiki lagi kan. Tapi kan kata janji itu kan jangan cuma hanya lewat di bibir begitu kan ya, tetapi juga dengan daya upayanya gitu ya, daya upayanya. Kalau misalnya terjadi ya seperti tadi kan saya katakan tidak lebih dari 5 kali dalam 1 bulan kan masih bisa. Tapi janganlah sampai misalnya bulan ini sudah 7, nanti bulan depan malah nambah gitu. Nah, itu kan berat, itu kan tantangan juga buat saya. Aduh, ini bagaimana cara mengkomunikasikannya lagi kan, begitu kan? Nah, mau tidak mau nanti ketika masih diulangi lagi kita ya ada nanti semacam teguran tertulis begitu ya, teguran tertulis, dan nanti bisa naik levelnya ke atas begitu kan. Kalau levelnya sudah naik ke atas itu kan nanti masuk juga dalam penilaian kinerja kita gitu kan. Sementara kan penilaian kinerja kita nanti setiap semester harus disampaikan ke pihak yayasan. Jadi tantangannya adalah ketika hal itu diulangi lagi ya, Sir ya. Jadi pengambilan keputusannya ya mungkin kalau diulangi lebih berat ya tetap lebih tegas lagi hasilnya begitu ya. Oke, baik. Nah, karena alasannya itu tadi kan sama ya. Ada misalnya ada susah juga ini kan jadinya. Oke, baik, terima kasih, Sir. Nah, sekarang apakah Sir memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus tersebut? Nah, dari yang Sir sampaikan tadi. Nah, apakah Sir langsung menyelesaikannya saat itu juga atau memiliki jadwal nih untuk penyesuaian nih untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedurnya seperti apa Sir yang Sir jalankan selama ini? Sebenarnya kalau untuk jadwal khusus sih saya tidak ada. Kan kita melihat setiap bulannya ada ini, itulah kita lihat kan. Jadi kan sebenarnya tidak ada jadwal khusus. Kemudian juga ketika sudah nampak gitu kan, kita tinggal lihat untuk masalah ini yang skala prioritas saja gitu ya. Jadi kalau jadwal khusus sih tidak ada lah ya. Mengalir aja kayaknya Sir ya. Gitu ya. Jadi melihat juga waktu guru tersebut ada kosong ya Sir panggil gitu ya. Jadi disesuaikan dengan jam mengajar. Kalau masalah begini kan misalnya bisa saja dibicarakan ke ruang guru, cuma kan saya pikir akan lebih bagus kalau bicaranya hanya 4 mata saja gitu ya. Kalau secara banyak orang itu enggak itu juga ya, menurut saya sih enggak etis juga gitu ya. Jadi ini mengalir dan sesuai dengan situasi lah Sir ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Sir dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Sir? Faktor-faktor yang mempermudah gitu ya. Kalau mempermudah misalnya setelah dipanggil dikomunikasikan berubah, berarti kan mudah selesai kan. Hanya kalau enggak berubah, itu lagi sulit begitu kan ya. Yang mempermudah itu ketika sudah dikomunikasikan dan sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan ya. Misalnya apakah ada siapa sosok seseorang kah yang selama ini misalnya minta bantu supaya dalam pengamatannya atau dalam perubahannya? Oh ya. Kalau yang begini biasa kita libatkan yang struktural lah untuk mengawasi itu kan. Saya biasanya sudah sampaikan bahwa guru yang bersangkutan ini tolong juga dipantau, tolong juga diserap informasi-informasi dari yang bersangkutan supaya ada perubahan lah begitu kan ya. Jadi kan saya menganggap rekan-rekan yang lain ini kan kita satu tim, mereka punya kemampuan tersendiri gitu ya. Jadi
kemampuan personal mereka kan beda-beda ya. Ada yang pendekatan dengan yang bersangkutan, mungkin cara komunikasi atau pendekatannya jauh lebih bagus. Berarti di sini Sir tetap mengutamakan kerja tim dan Ya. kolaborasi ya Sir ya di sini. Baik. Dari semua hal yang sudah Sir sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Sir petik dari pengalaman Sir ketika mengambil suatu keputusan yang kira-kira ini adalah pembelajaran yang selama Sir menghadapi kasus inilah pembelajaran yang Sir dapat petik. Ya. Kalau sudah begini artinya kan cara kita menyampaikan ya atau komunikasi, kemudian dalam keterlibatan dari dengan rekan-rekan, artinya kita ada koordinasi gitu ya. Koordinasi. Berarti adanya koordinasi dan komunikasi. Ya. Ini sangat penting ya Sir ya, karena sebagai pemimpin juga Sir tidak bisa berdiri sendiri dan Betul, berjalan ya. sendiri ya Sir ya. Pasti ada dukungan dari rekan-rekan kerja Sir yang Sir anggap mudah untuk Ya. diajak kolaborasi. Ini kan salah satu contoh kasus saja ya. Ya. Contoh-contoh yang lain Banyak. begitu ya. Ini 5 etika ini bukan cuma satu saja. Ya. Saya yakin juga ketika Sir mengambil keputusan ini banyak hal yang Sir pertimbangkan ya Sir. Ya. Saya berusaha menjaga bagaimana guru-guru di sini ya, rekan-rekan kerja mereka menikmati suasana kerja yang baik. Tetapi jangan lengah, suasana yang baik, keakraban yang baik bukan berarti kita meniadakan aturan-aturan yang berlaku gitu. Jadi jangan kita ini kan tidak enak, apalagi itu udah kita tidak pernah tidak pernah dapat teguran. Saya juga seringkali kan bilang ini kasarnya gitu ya, tapi kan nggak boleh dibilang gitu kan. Sebenarnya tidak ada aturan, yang tahu yang ada cuma tahu gitu ya. Nah, gitu aja. Kalau kita, tapi kan nggak boleh dibilang nggak ada aturan, kita ada aturan. Tapi bagaimana guru-guru supaya nyaman bekerja, kemudian menikmati hasil pekerjaan, tentulah harus ada yang dikerjakan, harus ada yang tanggung jawab mereka harus selesaikan terlebih dahulu. Baik. Berarti yang saya dapat ambil dari pembicaraan ini adalah Sir sebagai seorang pemimpin ingin memunculkan atau menimbulkan bahwa keberadaan Sir bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi Sir memberikan wadah ternyaman bagi rekan-rekan guru yang lain ya Sir ya. Dengan catatan ya rekan-rekan guru juga memiliki salah satu tanggung jawab ya Sir ya. Tanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih ya Sir ya untuk wawancaranya hari ini. Semoga di berikutnya ketika Sir menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, Sir mengambil suatu keputusan yang sangat baik dan tidak berpihak kepada salah satu. Dan ini keputusan juga bisa membangun rekan-rekan yang lain. Terima kasih ya Sir, mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Halo Suster, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Apa kabarnya nih Sus? Baik. Baik ya. Harapannya sehat ya Sus. Maaf mengganggu nih waktu Suster hari ini. Saya mau mewawancara Suster mengenai bagaimana pengambilan keputusan. Suster sebagai kepala sekolah di TK Luder ya. Nah, saya yakin pasti banyak hal nih, kasus-kasus yang berhubungan dengan siswa, yang berhubungan dengan guru, yang Suster sudah hadapi di sekolah, bahkan Suster sudah banyak mengambil satu keputusan-keputusan. Nah, selama ini bagaimana nih cara Suster mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah merupakan dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral? Bagaimana Sus? Kalau dari pengalaman yang saya selama kepala sekolah ini kan sudah beberapa itu ya beberapa kali juga mengalami seperti itu. Kalau saya melihatnya sepertinya di dilema etika kan, itu kan memang sih kalau menurut peraturan tuh misalnya berhadapan dengan guru. Kalau menurut peraturan sih datang jam 7 ya, jam 7 atau sebelum jam 7, sebelum masuk jam 7 itu sudah datang. Tapi kita melihat bahwa yang namanya guru kan mereka kan punya kesibukan, apalagi yang punya anak kecil.
memang sih dilema juga untuk itu. Cuman melihat dari itu kasihan juga tergantung anak kecil dan kita itu saya saudari itu kan omong bersama dan dia pun mengatakan bagaimana ya suster saya ada anak kecil secara itu ya dipahami tapi tetap menjalankan tugas seperti biasa. Tapi di sini suster pelajari dulu ya suster dengan cara mengajak dia bicara, komunikasi apa yang menjadi hambatan atau kasus itu kenapa bisa terjadi ya sus ya. Tapi di sini suster pelajari dulu, melihat bukti-bukti yang ada, kemudian diajak bicara. Oke. Jadi selama ini bagaimana cara suster mengambil keputusan di sekolah? Bagaimana caranya? Kalau saya sih mengambil keputusan misalnya kan kita duduk bersama, misalnya tergantung masalahnya masalah apa. Misalnya kalau masalah sekolah untuk diputuskan bersama, kita duduk bersama lalu kita diskusikan, lihat mana yang terbaik. Kalau itu memang diputus sama-sama kita memutuskan itu lalu kita jalankan yang itu. Jadi adanya dialog, komunikasi ya suster ya. Kemudian adanya kayak kolaborasi untuk melihat kasus-kasus tersebut. Berarti ini suster melibatkan orang juga dalam menjalankan mengambil keputusan ini. Nah, seperti apa sih langkah-langkah atau prosedur yang suster sudah biasa lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Tadi kan suster udah bilang duduk bersama. Kemudian langkah-langkahnya apa lagi suster? Langkah-langkahnya biasanya tuh, tapi sebelum kita duduk bersama tuh kita melihat dulu masalahnya seperti apa. Lihat apa kira-kira ini cocok nggak ya, atau misalnya ada kekurangan di situ, di mana ada kekurangan di situ lihat dulu. Setelah lihat ada masalah ini perlu dibenahi. Jadi kita perlu kumpul bersama melihat meminta mereka itu melihat ini masalah kita ini kira-kira bagaimana baiknya, pendapat mereka mana baiknya. Lalu itu kan seperti itu yang saya bilang tadi, itu kita putuskan bersama kira ini baik, kita usahakan yang lain kalau yang ini kurang baik. Kira-kira hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif menurut suster itu gimana? Kalau paling efektif itu misalnya apa ya? Dalam misalnya dalam hal-hal yang mendesak ya, mendesak itu misalnya kan harus kita putuskan bersama, itu kita lakukan dengan cepat, misalnya supaya kan tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Berarti cepat dikomunikasikan ya sus ya, kemudian cepat duduk bersama kolaborasi ya. Jadi itu yang suster anggap paling efektif ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan suster dalam mengambil keputusan berhubungan pada kasus-kasus dilema etika itu? Pasti punya tantangan ya sus ya. Kira-kira tantangannya apa nih sus selama ini? Tantangannya tuh misalnya kan kadang-kadang ya memang kita kan setiap pribadi kan beda ya, beda pendapat. Ada yang pendapatnya memang sebelum ambil keputusan pasti ada perbedaan itu cuman kita yang menyimpulkan mana lah yang terbanyak, terbanyak itu yang diambil keputusannya. Karakter seorang. Kemudian misalnya kalau ini diulangi lagi ya sus ya, kadang-kadang itu menjadi satu tantangan suster yang pengambilan keputusan lagi begitu ya sus ya. Iya, misalnya ada sih kadang mungkin ada pribadi-pribadi yang kadang-kadang tuh saat-saat tertentu kan temperamen sekali ya, kadang tidak menerima sama sekali, tapi kita tunggu ya mungkin 2-3 hari nanti dia akan lebih tenang memutuskan. Oke, baik, berarti menghadapi individu ya sus ya. Nah, apakah selama ini atau suster memiliki sebuah tata kala atau misalnya jadwal tertentu nih ketika suster ingin menyelesaikan suatu kasus tersebut? Mungkin misalnya ketika suster dihadapkan pada satu kasus yang dilema etika, suster punya nggak jadwal tertentu nih? Oh, jadi harus hari ini saya harus menyelesaikan, atau tempat, atau dalam bentuk apa saja sih prosedur yang suster lakukan? Prosedur yang biasa saya lakukan itu misalnya saya melihat itu misalnya dalam rangka setiap bulan saya melihat, misalnya tuh pasti selalu ada setiap bulan itu paling dia 2 atau 3 kali itu ada, karena kan kita tidak bisa membiarkan masalah terlalu lama.
Dengan membahas bersama itu kan kita tahu mana letak kekurangannya, lalu kita perbaiki yang kurang seperti itu. Punya jadwalnya nggak sus atau mengalir saja? Kalau saya sih mengalir saja. Mengalir saja. Lalu setiap bulan pasti ada. Ada ya, jadi tetap melihat situasi lah sus ya. Berarti tidak ada jadwal yang khusus begitu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin yang mempermudah suster nih membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus, atau misalnya suster ada kolaborasi dengan siapa yang memudahkan suster untuk memecahkan kasus-kasus atau pengambilan keputusan ini? Ada sih, kalau tahunnya di yayasan ini kan ada berapa sekolah nih, baik dalam kota Pontianak maupun di luar kota Pontianak. Ada sih teman kepala sekolah dia bikin sama suster kan. Selalu saya membagi itu ada masalah, nanti ada setelah membagi pasti dia bersolusi ini. Itu kan acuan saya untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Nanti kolaborasi dengan teman-teman sesama kepala sekolah ya sus ya. Jadi itu yang membuat mungkin dalam pengambilan keputusan suster itu suster lebih mendapatkan solusi begitu ya. Nah, dari semua yang telah disampaikan suster tadi, kira-kira pembelajaran apa yang suster petik nih selama suster menjadi kepala sekolah dalam pengalaman suster mengambil keputusan? Kira-kira hal apa nih yang paling suster ingat dan ini menjadi satu pembelajaran buat suster? Kalau dari itu pengambilan dari masalah-masalah yang ada itu, saya merasa bahwa saya dibantu ya. Misalnya masalah-masalah itu, dengan masalah ini nanti ke depannya kalau ada masalah kan sudah tahu cara mengatasinya seperti ini. Itu menjadi pengalaman baru dari saya untuk lebih bijak untuk menghadapi masalah. Berarti semakin kesini masalah baru suster bisa lebih tenang ya, lebih berhikmat lagi dalam mengambil keputusan yang sesuai. Kira-kira dari pengalaman pengambilan keputusan itu ada nggak titik di mana suster yang saya merasa gimana ya, jenuh, mungkin ada nggak sus? Kalau menurut saya sih mungkin kalau jenuh dengan tidak tuh rasanya tidak ada, kecuali mungkin tergantung kondisi kita kan biasanya situasional sekali, kadang kondisi kurang berkompromi, jadi kita tuh kadang-kadang terbawa emosi seperti itu. Tapi kalau dalam hal itu sih rasanya senang juga menghadapi itu. Kalau ada jalan keduanya pasti senang, kita bisa enak menjalani bersama. Berarti di sini yang saya ambil kesimpulan, suster belajar untuk mengatur emosi juga ya sus ya. Ketika sudah kita baik mengatur emosi, maka keputusan yang kita ambil juga itu pasti akan baik. Baik, terima kasih ya suster untuk waktunya hari ini. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktu suster. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Semoga suster dalam menjalani tugasnya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih ya suster. Terima kasih juga.